termasuk kunci utama dalam pendidikan anak, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, badlun nushi wat tawjih, mengerahkan semua yang kita bisa untuk memberi nasihat kepada anak kita dan mengarahkan mereka. Ini penting jamaah sekalian. Kata Syekh, min rakaizi tarbiyatil abna al-azimah al-mudawamah ala nushi wat tawjih, termasuk pondasi pendidikan anak yang sangat agung adalah terus menerus memberikan nasihat dan pengarahan. Jadi jangan sampai kita merasa sudah cukuplah saya berikan nasihat. Nggak ada kata cukup. Memberikan nasihat itu ibadah. Ibadah itu sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Meskipun anak kita sudah menikah, sama saja anak laki-laki maupun perempuan, tetap harus kita nasihati. Sebagian orang kalau anaknya sudah menikah, seakan-akan dia sudah lepas tangan, sudah bukan tanggung jawab dia. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW masih menasihati Fatimah meskipun beliau sudah menikah. Bahkan beliau mendamaikan ketika Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma sedang bertengkar. Tapi sebagian orang tua, kalau anaknya bertengkar dengan pasangannya, malah dia ikut ngompori, ikut manas-manasi. Harusnya mendamaikan. Sampai Nabi SAW ketika Ali pergi dari rumah karena lagi marahan sama Fatimah, mencari Ali, kemudian membujuk dengan panggilan-panggilan yang baik, sehingga hati Ali bin Abi Thalib pun meredah kemarahannya. Itu seharusnya dilakukan oleh orang tua. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, Nabi SAW tetap menasihati Fatimah, memberikan bimbingan-bimbingan meskipun dia sudah punya suami, apalagi yang belum menikah. Jadi ini harus terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun paham pentingnya orang tua menuntut ilmu. Mau ngasih nasihat apa kalau nggak punya ilmu? Orang tua harus belajar juga menuntut ilmu, karena kita sudah punya tanggung jawab besar. Sebagian orang ketika menikah sudah jarang hadir di majelis ilmu dengan alasan sibuk mengurus keluarga. Justru saat sudah menikah, kita lebih butuh kepada ilmu, karena kita punya tanggung jawab untuk mendidik keluarga kita. Dan itu tanggung jawab terbesar, lebih daripada memberi nafkah, lebih daripada ngasih makan keluarga kita. Berikan bimbingan ilmu untuk mereka. Ini penting. Orang tua harus rajin menghadiri majelis ilmu, rajin belajar agar bisa memberi pengarahan kepada anaknya, agar bisa memberi nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa menasihati keluarga beliau sebagaimana dalam surat Toha ayat ke-32. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Beliau senantiasa memerintahkan keluarga beliau untuk salat dan menunaikan zakat. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi afdhalus salati wassalam sampai menjelang wafat masih memberi nasihat. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 132-133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dengan kalimat itu, yaitu kalimat tauhid. Begitu pula Yakub, beliau berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah dan menegakkan syariatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Atau apakah kalian hadir ketika kematian mendatangi Yakub alaihi salam, tatkala beliau berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Artinya beliau mengingatkan mereka, jangan sampai kalian menyembah kepada selain Allah sepeninggal aku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka pun menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Allah yang esa, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi sampai akhir hayat para nabi dan rasul masih berwasiat, masih menasihati anak-anaknya. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.